Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Hadratul mukarramin, nakhusu bidzikri, yang kami muliakan Haji Maslih Ma'alim, segenap pimpinan, pengurus dan jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang kita cintai, yaitu dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan terhadap hubungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemodernan teknologi. Pada saat ini kita hidup serba mesin. Pada saat ini kita hidup di zaman yang sangat dimudahkan oleh Allah dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada ini. Bahkan saat ini muncul satu teknologi yang kita kenal dengan AI atau Artificial Intelligence. Dengan aplikasi ini, foto bisa berbicara. Dengan aplikasi ini, foto yang berbeda bisa disatukan seolah-olah ia berpelukan. Bahkan dengan aplikasi ini, foto bisa menirukan dalam berbicaranya terhadap suara manusia manapun dan makhluk apapun. Ini adalah salah satu kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini. Kalaulah kita memanfaatkan teknologi yang begitu canggih ini terhadap hal-hal yang positif, maka teknologi yang canggih ini akan dapat membantu kita menjadikan teknologi ini sebagai ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu sebaliknya, ketika kita salah di dalam menggunakan teknologi yang telah ada pada saat ini, tentu akan menjadi malapetaka kita. Maka tidak jarang teman kadang berkelahi dengan temannya, tidak jarang orang tua berkelahi dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, bahkan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, bahkan dengan orang-orang yang ia cintai. Ini disebabkan kenapa? Karena dia salah di dalam menggunakan teknologi yang telah ada pada saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memukaddimahi pengajian kita pada malam hari dengan ini agar kita semua yang ada di majelis Al-Mubarakah ini dan kita umat Islam pada umumnya untuk berhati-hati dalam menggunakan
kemodernan teknologi yang terjadi yang ada pada saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini dengan bermacam-macam manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berjenis-jenis. Ada laki-laki, ada perempuan, ada dia anak-anak, ada yang disebut orang tua, ada yang disebut suami, ada yang disebut istri. Dari semua yang saya sebutkan ini, semua punya bagian masing-masing. Ada hak dan tanggung jawab masing-masing. Ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan masing-masing. Seorang suami ketika dia telah punya istri, maka dia punya hak dan kewajiban kepada istrinya. Haknya adalah untuk dilayani. Tapi di lain itu kewajiban yang harus ditunaikan adalah seorang suami membimbing sang istri, seorang suami menafkahi sang istri. Sebagaimana apa yang telah sampaikan pada permulaan ceramah kita pada malam hari ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki atau para suami adalah pelindung bagi para perempuan atau para wanita atau para istri-istri. Ini mengartikan bahwa seorang suami punya tanggung jawab besar terhadap istri-istrinya dan ketika punya anak terhadap anak-anak keturunannya. Begitupun istri, ketika dia telah dipersunting oleh seorang laki-laki, maka dia punya hak terhadap sang suami. Haknya adalah untuk dinafkahi, haknya adalah untuk dididik. Begitupun kewajibannya, dia harus taat kepada sang suami. Tidak boleh seorang istri ketika telah dia dipersunting oleh seorang suami, seorang laki-laki, dia untuk membantah apa yang diinginkan oleh sang suami, sepanjang apa yang diperintahkan oleh sang suami itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan, istri-istri itu adalah ladang bagimu. Karena ia ladang bagimu, maka sang suami berhak untuk menggarap, apakah dari pinggir, dari ujung, atau langsung di tengah sekalipun. Ayat ini menjelaskan betapa seorang istri itu punya kewajiban untuk taat kepada seorang suami. Begitupun anak, maka engkau harus taat kepada orang tuamu. Tidak ada alasan kamu untuk melawan orang tuamu. Bahkan di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, tak boleh kita mengatakan kepada orang tua. Itu sudah haram. Apalagi kita dengan membentak kedua orang tua atau melawan kedua orang tua. Tetapi pun di samping kewajiban kita taat kepada orang tua, kita juga punya hak dari orang tua, yaitu diantaranya adalah kita berhak untuk dididik oleh orang tua kita. Dan apa yang saya sampaikan ini pada malam hari ini, saya ingin mengupas agar menjadi peringatan wanti-wanti kepada kita semua para suami, begitupun kepada para istri. Dengan canggihnya media kali ini, kita mari memanfaatkan media yang ada ini untuk kebaikan-kebaikan kepada Allah. Bahkan ketika kita punya HP, HP-nya bagus-bagus, pastikan bahwa HP yang kita beli mahal itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai HP yang kita miliki, yang kita beli mahal, justru kita gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Seorang perempuan dibanding laki-laki untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mudah. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seorang perempuan ketika dia ingin masuk surga diperintah oleh Allah untuk memilih dari pintu-pintu surga yang ada. Itu begitu mudah. Hanya 4 perkara yang harus dilakukan oleh para istri untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza shallatil mar'atu khamsah, ketika seorang perempuan salat 5 waktunya, artinya salat yang wajib 5 waktu, dijalankan dengan baik, dijaga dengan baik, tidak ditinggalkan. Wa shamat shaumaha,
dan seorang perempuan itu berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjha, kemudian ia mampu untuk menjaga farjinya, menjaga kemaluannya. Artinya kalau di dalam Islam, kalau Imam Syafi'i, yang boleh dibuka kepada orang selain suaminya adalah muka dan kedua telapak tangan. Wa ata'at zaujaha, dan kemudian dia taat kepada suaminya, maka kila, kata Rasulullah, akan dikatakan udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga itu, surga mana, pintu mana yang akan engkau kehendaki. Begitu mulianya Rasulullah, begitu Allah memuliakan terhadap kaum wanita, begitu Allah memudahkan para wanita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa pada hadis yang sama Rasulullah justru menjelaskan bahwa ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, Rasulullah ketika dibawa oleh malaikat Jibril untuk melihat neraka Allah, justru di neraka itu lebih banyak kaum wanitanya. Itu disebabkan pertama karena seorang perempuan itu sulit untuk bisa menjadi perempuan yang bersyukur, dan yang kedua, perempuan itu sulit untuk menjadi seorang perempuan, seorang istri yang taat kepada suaminya. Dua perkara ini yang menyebabkan banyak perempuan justru masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, maka seorang perempuan dari 4 dari hadis yang saya sampaikan ini, ketika bisa dilakukan, maka surgalah balasannya baginya. Tapi ketika ia tidak bisa melakukan itu, maka perempuan itu atau istri itu sungguhlah begitu sulit untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu kisah. Seorang perempuan yang karena dia taat kepada suaminya, kemudian karena ketaatannya itu dia dipuji oleh Rasulullah. Bahkan dia, kata Rasulullah, adalah salah seorang dari penghuni surga. Dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dijelaskan pula kisah ini di dalam kitab Uqudul Luджin. Di zaman Rasulullah SAW hiduplah sepasang suami istri. Yang suami itu suka berjihad, berperang membela agama Allah, sedangkan istri dia ada di rumah yang selalu melayani sang suami. Ketika sang suami akan berangkat untuk jihad, berperang membela agama Allah, kemudian sang suami berpesan kepada sang istri, "Wahai istriku, aku akan berangkat untuk berjihad membela agama Allah. Aku minta kepadamu selama aku pergi, sebelum aku kembali lagi ke rumah ini, jangan pernah engkau turun dari rumah ini tanpa izinku." Atas pesan sang suami, ketika sang suami telah berangkat, keesokan harinya, kemudian utusan sang ibundanya dari perempuan ini datang menyusul ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, apa yang disampaikan oleh utusan tadi? Dia menyampaikan bahwa ibundanya meminta sang istri tadi, istri seorang yang berjihad tadi, untuk datang ke rumah ibundanya karena ibundanya sedang sakit. Tapi apa jawab sang perempuan tadi? "Aku sesungguhnya ingin sekali datang untuk menjenguk ibuku yang sedang sakit, tetapi suamiku hari ini dia sedang tidak di rumah, dia sedang berjihad membela agama Allah. Dan ketika suamiku akan berangkat, suamiku telah berpesan bahwa aku tidak boleh kemana-mana untuk meninggalkan rumah ini sebelum suamiku datang. Maka dari itu, mohon sampaikan salamku kepada ibuku. Mohon maaf aku tidak bisa datang untuk menjenguknya sakit." Setelah itu utusan kembali. Keesokan harinya kembali datang sang utusan. Ketika datang menyampaikan hal yang sama, sang utusan berkata, "Wahai ibu, orang tuamu, ibumu hari ini semakin parah sakitnya dan sudah dikhawatirkan. Tolonglah hari ini kamu datang, kamu jenguk ibumu." Apa jawab perempuan tadi? "Mohon maaf,
suamiku belum datang, karena aku tidak mungkin datang sebelum mendapat izin dari suamiku. Di hari ketiga, utusan datang kembali menyampaikan bahwa ibundanya telah meninggal dunia. Apa yang dikatakan utusan? Sekarang ibumu telah meninggal dunia. Dia terakhir kalinya kau datanglah, kau jenguk ibumu sebelum ibumu dikuburkan. Apa jawab perempuan tadi? Perempuan tadi tetap menjawab, tidak bisa, meskipun aku sangat sedih tidak dapat menjenguk ibuku di terakhir kalinya, tapi aku tetap tidak bisa datang karena suamiku belum datang. Suamiku sudah berpesan, aku tidak boleh kemana-mana. Sampai sang ibunya kemudian dikuburkan. Sahabat utusan yang dikirim oleh ibunya tadi kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ternyata di antara sahabatmu ada perempuan, ada istri yang begitu tega, keterlaluan. Bagaimana tidak? Kami 3 kali datang kepadanya dari saat ibunya sakit biasa sampai sakit parah, bahkan sampai ibunya meninggal dunia. Kami meminta atas permintaan ibunya untuk datang menjenguknya, tapi ia tidak mau datang. Sungguh keterlaluan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa alasan perempuan itu? Dia tidak bisa datang, tidak bisa menjenguk ibunya, bahkan ibunya telah mati sekalipun. Dia menjawab, ya Rasul, bahwa ketika suaminya akan pergi berjihad, suaminya berpesan untuk tidak kemana-mana apapun yang terjadi. Apa kata Rasulullah dengan tersenyum? Inilah perempuan surga. Bahkan karena ia taat kepada suaminya, maka Allah menghapus segala dosanya dan dia dijamin oleh Allah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat dari ketaatan seorang anak perempuan kepada suaminya, sang ibunya yang meninggal itu dimaafkan, diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya ketika ada seorang perempuan taat kepada suaminya. Akan tetapi kita sebagai suami, karena beratnya tugas seorang istri untuk taat kepada suami, maka kita juga sebagai suami harus bisa paham dan mengerti, harus tahu situasi. Bahkan seorang suami, kata Rasulullah, ketika ada suaminya malam itu minta untuk tidur dengan istrinya, kemudian istrinya menolak, maka dia akan dilaknat Allah sampai subuh. Itu hadis Rasulullah. Oleh karenanya sang suami juga harus ngerti, kalau Anda punya istri yang dipekerjakan, maksud saya, alak ko sambian, kecuali keng binin lagaro keng pengangkat tedung, mungkin binin ki pada yodro ya pak ya, harus paham sambian mun binin tedung nganga, tinggal tahan je minta mun keng lebih ini, les, saya maksudnya ke mun bini, teh palaku karo keng pengangkat tedung pak, keng mun binin yodro ya pak ya. Kapan minta binin tanda bulan lesu sampean manas. Tapi manasnya sampean itu tetap dosa istrinya. Meskipun istrimu dalam keadaan capek, itu sudah hukum. Makanya sampean harus paham, biar tak buat dosa istri. Mun istri lagi capek tak usah. Juga aja portal koin. Itu yang pertama. Jadi istri itu wajib taat kepada suami. Kisah kedua di dalam kitab yang sama diceritakan adalah seorang Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah ini adalah seorang perempuan yang pertama kali nanti masuk surga setelah Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin itu adalah istri-istri daripada Rasulullah SAW. Jadi orang biasa nanti, perempuan biasa yang pertama kali masuk surga setelah para istri Rasulullah SAW adalah namanya Ummu Muti'ah. Siapa Ummu Muti'ah ini? Ummu Muti'ah bukan orang berilmu. Dia hidup di zaman Rasulullah SAW. Suaminya hanya seorang petani. Ketika Sayyidatina Fatimah Zahra duduk dengan Rasulullah, kemudian Fatimah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah perempuan yang nanti
Setelah ummahatul mukminin masuk surga, yang pertama kali masuk surga ya Rasul. Kalau kamu Fatimah anakku ingin tahu siapa perempuan itu yang pertama kali masuk surga setelah istri-istriku, dia namanya Ummu Muti'ah. Kamu cari dia, kamu datang, kamu belajar nak. Bahkan bukan kamu anakku, kata Rasulullah, bahkan Sayyidatina Fatimah itu pun di belakang Ummu Muti'ah ini masuk surganya nanti. Putri Rasulullah ini penasaran, kemudian dicari rumah Ummu Muti'ah ini. Ketika dia berangkat, dia membawa anaknya sampai ke rumahnya, dia mengucapkan salam seperti biasa, dijawab oleh Ummu Muti'ah dari dalam dengan ucapan Waalaikumsalam. Setelah itu apa kata Ummu Muti'ah? Siapa di luar aku, Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, aku senang, begitu senang engkau datang wahai putri Rasulullah. Rumah gubukku ini berkenan engkau datangi ke sini. Dengan siapa engkau datang ke sini wahai putri Rasulullah? Aku datang dengan anakku Hasan. Oh, mohon maaf. Kalau memang kamu dengan seorang laki-laki, aku minta maaf tidak bisa menerima kamu bertamu pada hari ini. Karena ketika suamiku akan berangkat, suamiku berpesan tidak boleh untuk menerima tamu laki-laki. Dijawab oleh Fatimah Zahra. Tapi anakku Hasan ini masih kecil, bukan dewasa. Laki-laki masih kecil. Suamiku tidak menyebutkan apakah laki-laki itu dewasa ataupun anak kecil. Maka hukumnya Pak, di rumah-rumah itu seorang ibu, seorang istri itu tak boleh menerima tamu laki-laki Pak. Kecuali keluarga ya. Tak boleh. Kalau suaminya tidak ada di rumah. Pertama. Yang kedua, seorang istri tidak boleh ketika menjawab salam tamu laki-laki, itu dijawab dengan suara yang merdu. Tak boleh, haram. Assalamualaikum, ucapan Pak Pandi. Waalaikumsalam. Haram itu perempuan menjawab seperti itu. Bahkan seorang perempuan harus menjawab dengan kecut agar laki-laki tidak senang dengannya. Karena dia laki-laki lain, bukan suaminya. Itu haram hukumnya. Jadi menerima tamu kecuali keluarga atau orang-orang yang sudah kita kenal dan kita yakini bahwa itu bagian dari keluarga besar kita, itu boleh-boleh saja. Nah, jadi apa? Kembali Fatimah Zahra ini kembali pulang. Kemudian besoknya datang. Ketika datang kebetulan dia berangkat, dibawa Husin. Hasan dan Husin, dua putranya dibawa bertamu. Ketika mengucapkan salam, dijawab lagi oleh Ummu Muti'ah dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Engkaukah wahai putri Rasulullah? Iya Ummu Muti'ah, aku yang datang. Dengan siapakah engkau wahai putri Rasul? Aku kebetulan sekarang membawa anakku Hasan dan Husin. Oh mohon maaf, bukan aku tidak mau menerimamu. Semalam aku telah izinkan Hasan denganmu untuk datang ke sini, minta izin kepada suamiku, dan izin dari suamiku itu hanya Hasan dan engkau, tidak Husin. Maka tolong kembali, jangan ke sini dulu. Hari ini nanti aku ketika aku suamiku datang, aku akan izin dulu ke suamiku bahwa engkau dan kedua anakmu akan datang kemari. Baru ketika besok harinya Sayyidatina Fatimah Zahra dan Hasan Husin, kedua anaknya dibawa bertamu. Ketika masuk ke dalam, betapa terkejutnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Apa yang dilihat di dalam? Sang istrinya begitu, Ummu Muti'ah ini berhias, berpakaian yang bagus-bagus, bermake up, berharum-harum, pakai wangi-wangian. Fatimah bertanya, mau kemana engkau Ummu Muti'ah? Kenapa engkau begitu, pakaian kamu begitu indah, tubuh kamu begitu harum dengan wangi-wangian, kamu mau kemana? Tidak Fatimah, aku tidak mau kemana-mana. Aku hari-hari seperti ini. Sebelum suamiku datang, aku pasti mandi dengan yang bersih, berhias, berwangi-wangian demi untuk menyambut suamiku datang. Mun binin sampean dari rumah. Kalau perempuan sekarang beda. Perempuan sekarang bukan di rumah dia berhias, tapi ketika dia akan pergi ke undangan, akan berjalan kemana-mana, baru berwangi-wangi, berharum-harum. Tapi mon eroman salbe.
tertelater menerlawan. Terbalik Pak, ini Ummu Muti'ah sambil menyiapkan makanan minuman ketika suaminya datang langsung disambut oleh Ummu Muti'ah ini, dilayani, dibuka bajunya, dibuka celananya, diganti, dibawa ke kamar mandi, dimandikan sang suami. Setelah itu dikasih pakaian yang baru, kemudian dibawa duduk di meja makan. Setelah itu dihidangkan makanan-makanan lezat kepada suaminya ini. Kemudian apa? Di pinggir mejanya ini ada rotan sekitar 2 meter. Ummu Muti'ah ini setelah suaminya selesai makan, apa kata Ummu Muti'ah? Wahai suamiku, untuk hari ini pelayanan yang telah kuberikan kepadamu semuanya ini, aku masih khawatir ada yang tidak engkau ridhoi dari apa yang telah aku layankan kepadamu. Maka daripada aku nanti disiksa Allah di akhirat, lebih baik engkau siksa aku hari ini. Ini kusiapkan cambuk, tolong cambuk aku kalau memang dari pelayananku ini masih ada yang tidak engkau ridhoi. Itu Ummu Muti'ah. Wajar masuk surga. Kita hari ini mungkin tidak mampu seperti Ummu Muti'ah, wanita-wanita hari ini, tapi paling tidak kita sebagai umatnya Rasulullah ini, sebagai umat Islam, mari kita pelan-pelan belajar, kembalikan ajaran Islam ini, kemurnian Islam ini, meskipun modern sudah hari ini. Ayo, yang jadi suami jadilah suami yang baik, yang jadi istri jadilah istri yang baik, yang jadi anak yang baik, jadi orang tua jadilah orang tua yang baik. Ketika masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya, insya Allah ajaran Islam yang kita anut ini betul-betul dapat meresap dalam diri kita. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Jadi itu kesimpulannya, bahwa alasan apapun seorang istri tidak boleh melawan kepada suami, kecuali ketika suami memerintahkan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.